Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para pemirsa dan segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita setelah menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan ini yang hampir saja selesai, tinggal beberapa hari lagi. Kita bersyukur kepada Allah karena semuanya sudah dapat kita lakukan dengan baik dan lancar, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita, Allah senantiasa menunjuki kepada kita, Allah senantiasa menolong pada kita dengan apa-apa yang sekarang sedang kita lakukan ini. Para pemirsa yang saya muliakan, seperti diketahui bahwa keberhasilan, kesuksesan seseorang, terutama orang yang beriman, adalah dengan cara 3 hal, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Yang pertama, ikhtiar adalah suatu usaha dengan sungguh-sungguh, usaha dengan keras, usaha tidak mengenal menyerah, yaitu apa-apa yang ingin kita tuju, ingin kita capai. Sebab manusia pada dasarnya di dunia ini pasti mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Oleh karena itu Allah membimbing kita dengan ayat Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya bahwa Allah akan merubah, Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Untuk itu dalam usaha ikhtiar ini, maka tidak boleh tidak, apabila kita ingin mencapai apa-apa yang kita inginkan, maka pastilah kita harus berikhtiar, kita harus berusaha. Dan usaha itu adalah nyata. Kalau di dalam agama Islam, ikhtiar atau usaha itu sifatnya wajib. Seperti sekarang ini para pemirsa sekalian, bahwa di masa-masa COVID-19 ini, maka kita berusaha untuk tidak terkena. Di antaranya usaha kita adalah misalnya dengan memakai masker. Kemudian kita berusaha pula dengan dengan menjaga jarak. Kemudian usaha kita juga yaitu tetap di rumah dan sebagainya. Ini namanya usaha. Ini namanya ikhtiar yang di dalam Islam itu wajib kita lakukan. Jangan kemudian kita berpendapat nanti soal meninggal atau mati itu kan urusan Allah, ya terserah pada Allah. Tidak begitu. Tapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena pada dasarnya itulah yang diperintahkan oleh Allah.
Jadi tidak seperti tadi, yaitu terserah jangan. Ya, kita diperintahkan untuk berikhtiar dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Katakanlah misalnya kita ingin menjadi seorang yang kaya misalnya, maka kita tidak boleh enak-enakan, tidak boleh malas-malasan, tapi harus berikhtiar. Bagaimana yang dapat kita lakukan supaya apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Salah satu contoh misalnya pada zaman Nabi ada orang mengatakan bahwa ontanya itu dilepas saja. Kemudian ditanya oleh Nabi, kemana kok kamu lepas saja? Ya, saya ini tawakal pada Allah. Nabi mengatakan yang namanya tawakal itu berusaha dulu, baru kemudian berserah diri kepada Allah. Ikatlah ontamu, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah. Jadi disinilah pentingnya kita berusaha sebagai salah satu pilar kehidupan yang sukses. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Seperti kita ketahui bahwa doa itu bagi seorang muslim adalah silahul mukmin, yaitu senjata bagi orang-orang mukmin dalam mencapai cita-citanya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran nyatakan dengan jelas bahwa kita diminta untuk berdoa. Misalnya Allah mengatakan ud'uni hatta yastajib lakum. Berdoalah kamu. Mohonlah kamu sekalian. Pasti nanti akan aku kabulkan. Di dalam ayat yang lain juga dinyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an. Yang artinya bahwa Allah itu kalau engkau sekarang bertanya tentang diriku, maka Allah itu dekat. Dan Allah akan mengabulkan permohonan atau doa daripada orang-orang yang menyampaikan doa. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, maka berdoa itu wajib. Kalau ikhtiar itu adalah usaha batin, kalau ikhtiar itu adalah usaha nyata, maka doa ini adalah secara batinnya. Sebab kita ini tidak tahu bahwa kita ini supaya kuat di dalam mengajukan permohonan kepada Allah, usahanya yaitu secara lahiriah dan secara batinnya. Memang seringkali dikatakan bahwa ada orang yang menyampaikan, saya sudah berdoa sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabul. Jadi banyak masyarakat yang menyatakan seperti itu. Maka hal ini perlu kita perhatikan hal-hal seperti itu. Yang pertama adalah bahwa berdoa itu tentu kita mencari waktu yang baik. Allah misalnya menyampaikan bahwa di antara waktu yang baik untuk berdoa itu adalah pertama ketika kita berpuasa, seperti sekarang ini. Yang kedua adalah ketika kita sedang sholat tahajud. Jadi dalam waktu 2/3 malam, pada saat yang sepi, yang sunyi, itulah kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah para pemirsa yang saya muliakan, Allah akan memperhatikan doa kita. Selain waktu yang harus diperhatikan, maka hendaknya orang yang berdoa itu makanannya supaya bersih, makanannya halal.
Pada zaman Nabi ada seorang yang rambutnya kusut, kemudian juga pakaiannya katakanlah bukan pakaian yang tidak, ya bukan pakaian yang baik, tapi bukan yang lusuh dan sebagainya. Dia mohon kepada Allah, tapi dia tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Di dalam salah satu keterangan dinyatakan bahwa bagaimana doanya dikabulkan sementara dia makan dan minum serta pakaian dari hal-hal yang tidak halal. Nah, oleh karena itu maka dia tidak dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu kita juga hendaknya bahwa ketika kita berdoa dan ingin doa kita makbul, maka kita jangan lupa makan, minum, dan pakaian kita harus dari atau berasal dari yang halal. Tidak ada keburukan, tidak ada sesuatu yang haram. Katakanlah misalnya dia korupsi, misalnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, tentu tidak akan dikabulkan karena dia menyelewengkan atau menyimpangkan barang milik orang lain. Karena itu jamaah yang atau para pemirsa yang dirahmati Allah, maka ketika kita berdoa dan kemudian belum dikabulkan, kita berdoa terus. Kalau misalnya 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun belum dikabulkan, kita tidak boleh putus asa. Kita berdoa terus. Insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, dengan cara seperti itu, dengan cara yang tidak pernah berputus asa berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Lebih-lebih kita ketahui bahwa doa yang kita panjatkan itu mungkin dengan cepat dikabulkan oleh Allah. Mungkin juga dikabulkan oleh Allah tetapi dengan memindahkan atau mengalihkan yang kita mohon. Salah satu contoh misalnya kita ingin supaya diberikan kekayaan yang banyak. Maka Allah belum tentu mengabulkan seperti itu. Karena apa? Bisa jadi kalau kita di kekayaan kita banyak dikabulkan oleh Allah, mungkin malah kita lupa kepada Allah. Maka kemudian Allah mengalihkan, memindahkan bahwa kita dalam kehidupan ini menjadi orang yang sehat walafiat. Ini juga salah satu bentuk pengabulan doa dari Allah. Dan yang ketiga, bisa jadi doa kita itu disimpan dulu dan nanti akan dikabulkan oleh Allah di akhirat. Sehingga para pemirsa, para sivitas akademika yang saya muliakan, pada dasarnya tidak ada doa yang sia-sia. Pasti semuanya dicatat, dikabulkan oleh Allah. Baik semasa kita di dunia ini dan bisa jadi baru dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Para pemirsa dan segenap sivitas akademika yang saya muliakan, kemudian kunci yang ketiga hidup sukses itu adalah tawakal. Tawakal itu ketika kita mempunyai masalah, kita mempunyai cita-cita yang belum terkabul, kita pasrahkan kepada Allah. Jadi tawakal itu pasrah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur kehidupan. Allah yang mengatur semesta alam. Allah yang mengatur dan mengontrol apa saja yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu kepada Allah lah kemudian kita bertawakal. Dan Allah sendiri juga mengatakan bahwa yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Yang artinya bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah terhadap masalah-masalah yang ditemui, maka wa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Sehingga
marilah kita senantiasa berusaha, ya, selain kita ikhtiar, kita berdoa, dan kita juga tawakal kepada Allah. Insya Allah para pemirsa yang saya muliakan, dengan cara tawakal maka kita akan lebih dekat kepada Allah. Dan di dalam salah satu ayat juga dinyatakan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah maka dia tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Jadi dia akan senantiasa berada di lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat kepada Allah. Itulah para pemirsa sekalian, 3 hal yang menjadi kunci keberhasilan atau kesuksesan kehidupan kita ini dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan, yaitu ikhtiar, yang kedua berdoa, dan yang ketiga adalah tawakal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Adana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.